Di antara kewajiban yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini adalah zakat fitrah. Yang mana zakat fitrah waktunya boleh dibayar apabila sudah masuk bulan Ramadan. Dan kewajiban zakat fitrah itu sendiri apabila seseorang mengalami hidup. Artinya dia masih dalam keadaan hidup ketika akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Kapan itu? Yaitu menjelang malam takbiran. Artinya akhir dari bulan Ramadan, buka puasa terakhir kita. Detik-detik masih detik-detik bulan Ramadan dan kemudian masuk adzan maghrib. Nah, apabila seorang hidup di masa itu, maka dia sudah diwajibkan untuk membayar zakat fitrah walaupun dia adalah bayi. Diwajibkan untuk pada walinya. Artinya, apabila seorang hidup sebelum akhir bulan Ramadan meninggal dunia, pada tahun itu dia tidak lagi wajib bayar zakat fitrah. Atau seorang bayi yang baru lahir adzan maghrib di dalam akhir bulan Ramadan, masuk malam takbiran, anak bayi lahir, maka pada tahun itu dia belum diwajibkan untuk bayar zakat fitrah karena dia tidak mendapatkan dua zaman itu, zaman akhir bulan Ramadan dan zaman awal dalam bulan Syawal. Yang ditentukan dalam Islam adalah di maghrib itu sendiri. Jadi apabila ada seorang bayi lahir jam 5 akhir daripada bulan Ramadan, kemudian jam 7 malam meninggal dunia, maka anak bayi itu sudah diwajibkan untuk bayar zakat fitrah. Kemudian itu bicara tentang wajibnya, tapi afdal untuk mengeluarkannya adalah setelah sholat subuh, sebelum dia melakukan sholat Idul Fitri. Itu afdalnya. Nah, kalau setelah Idul Fitri itu makruh mengeluarkan zakat fitrah. Apalagi setelah maghrib. Apabila maghrib, maka itu hukumnya haram, tapi wajib diqadha. Kemudian dalam zakat fitrah ini sendiri tentunya yang dikeluarkan adalah berupa makanan pokok. Di Indonesia misalnya kita di sini adalah beras. Ya sudah, wajib untuk mengeluarkan beras. Atau tingkatan yang lebih tinggi lagi, misalnya mengeluarkan gandum, nah itu diperbolehkan. Nah, bagaimana sekarang banyak apabila seorang ingin membayar zakat fitrah dengan uang? Maka mazhab Imam Syafi'i, beliau telah menegaskan zakat fitrah tidak diperbolehkan dengan uang, akan tetapi harus dibayar dengan makanan pokok. Kemudian solusi untuk memudahkan, ini sangat mudah, tidak sulit. Artinya apabila seorang datang kepada panitia membawa uang, maka panitia di situ boleh dia jualan beras. Dia jualan beras, artinya panitia menerima uang itu sebagai wakil di dalam membelanjakan beras dan sebagai wakil di dalam meniatkan zakat fitrahnya. Atau kalau memang bisa langsung di situ, silakan uangnya sekian, kemudian langsung diberikan beras, kemudian diajarkan untuk niatnya, untuk mengambil, meniatkan daripada zakat fitrah di tempat itu. Itu solusi yang baik, dan hasil daripada dagangnya itu pun kan ada keuntungan, bisa buat makan-makan panitia misalnya. Nah, kemudian apakah amil yang di dalam zakat fitrah ini termasuk daripada panitia-panitia yang berlaku di dalam pengumpulan di musola, di masjid atau di majlis-majlis taklim? Maka ketahuilah bahwa saja yang dimaksud daripada amil di sini adalah yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka itu resmi dan dia berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Ya, begitu juga zakat-zakat yang lain. Nah, berapa ukuran yang mereka dapatkan sesuai dengan profesional kerja mereka. Tapi kalau hanya dari masjid inisiatif, maka itu bukan termasuk daripada amil.
maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan zakat atas nama amil, kecuali kalau mereka itu memang orang yang telah meminta mandat dari pemerintah untuk dijadikan amil. Artinya mereka minta izin dan minta diresmikan untuk mereka itu menerima zakat sebagai amil, maka barulah itu mereka boleh dikatakan amil. Nah, kemudian kepada siapa ini zakat fitrah, bahkan zakat-zakat lainnya diberikan? Zakat ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatul lil fuqara sampai akhir ayat, artinya untuk fakir, untuk miskin, untuk orang-orang yang berhutang. Ya, begitu juga zakat-zakat yang lain. Nah, berapa ukuran yang mereka dapatkan sesuai dengan profesional kerja mereka. Tapi kalau hanya dari masjid inisiatif, maka itu bukan termasuk daripada amil. Maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan zakat atas nama amil, kecuali kalau mereka itu memang orang yang telah meminta mandat dari pemerintah untuk dijadikan amil. Artinya mereka minta izin dan minta diresmikan untuk mereka itu menerima zakat sebagai amil, maka barulah itu mereka boleh dikatakan amil. Nah, kemudian kepada siapa ini zakat fitrah, bahkan zakat-zakat lainnya diberikan? Zakat ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatul lil fuqara sampai akhir ayat, artinya untuk fakir, untuk miskin, untuk orang-orang yang berhutang, kemudian juga untuk orang-orang yang musafir ketika mereka memerlukan biaya itu, untuk orang yang membebaskan budak, yang sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran itu 8 daripada 8 golongan. Maka bolehkah ketika kita mempunyai zakat, kita berikan zakat itu untuk pembangunan masjid misalnya, atau untuk pembangunan pesantren misalnya? Maka ini tidak diperbolehkan kalau atas nama itu. Tapi apabila seorang berhutang karena dia membangun masjid, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat, itu diperbolehkan atas nama dia berhutang di dalam hutang kebaikan. Walaupun dia orang yang mampu, maka dia boleh mendapatkan zakat, karena hutang di sini bukan hutang pribadi tapi hutang untuk umum. Nah, begitulah ya daripada penjelasan sedikit daripada masalah zakat fitrah dan juga umumnya pada zakat-zakat yang lainnya. Tentunya zakat ini adalah 3,5 liter, itu ihtiyat, berhati-hati ya. Jadi ditetapkan 3,5 liter. Mudah-mudahan ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang lebih penting daripada amal-amal apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.